Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, terutama para mentor-mentor, Bapak Ibu sekalian atau menti-menti, terutama dalam Training of the Trainer atau TOT Keamanan Cyber untuk para mentor kita. Salam sehat, sejahtera, tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, lalu jaga jarak, cuci tangan yang sering, dan tentunya kita hindari kerumunan. Baik, langsung aja pada kesempatan kali ini, pada sesi masih kedua tapi yang 2B, nanti akan kita bahas tentang mencegah daripada phishing dan malware, ya, bagaimana. Oke, kita teruskan seperti biasa. Yang sudah kenal, karena sesi pertama saya sudah memperkenalkan diri, saya Susanto Edi PPLI, salah satu master mentor di mikromentor.org. Di samping saya juga sebagai beberapa pelatih dan juga ada membantu teman-teman di Institut Kesadaran Indonesia, juga di Inkubator Wirausaha Indonesia. Ya, tentunya kita akan nanti sangat terkait dengan mikromentor. Saya sebagai seorang master mikromentor di mikromentor.org. Baik, saya Susanto Edi PPLI, ID saya adalah 1109 691. Nanti bisa dicek di mikromentor.org. Ketentuannya TOT sama seperti kemarin. Anda sudah daftar di mikromentor, lalu kita ikutin seluruh sesi. Kita akan ada presentasi dan ruang diskusi ataupun sesi dalam workshop ini. Lalu ada pertanyaan, silakan nanti diajukan. Dan Anda tulis, baik itu pakai pulpen kertas maupun di laptop ataupun note Anda. Sesi kedua B ini mencegah phishing dan malware. Anda tulis tanggal dan hari Anda belajar. Baik, sesi pertama kan kita kemarin sudah tahu nih dalam mencegah phishing dan malware. Sebelumnya kan ada materi bagaimana membuat kata sandi yang kuat. Kalau Anda ingat bahwa bagaimana Anda membuat password yang kuat, caranya ada beberapa. Coba Anda tuliskan. Lalu kenapa kata sandi yang mudah itu atau yang biasa saja mudah dibobol? Alat apa yang dipakai untuk memperkuat kata sandi, dan apa itu 2FA? Oke, Anda ingat kalau perlu Anda tuliskan sehingga Anda lebih paham dan kita praktekin nanti. Dan sekarang kalau perlu kan gitu. Baik, lanjut. Oke, apa itu phishing ya? Kita harus phishing ya. Phishing itu kan bukan phishing, orang phishing itu apa ya? Atau yang gak enak, kalau ini phishing ya, ada gak enaknya juga. Oke. Gini, phishing itu pengertian sederhananya adalah upaya penipuan atau penyamaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi atau data, password, dan lain-lain. Informasi termasuk misalkan akun, lalu juga kartu kredit kita, apapun itu melalui media elektronik, dan dia bisa menyamar sebagai seorang yang atau pihak yang dipercaya atau yang nggak ketahuan ya. Oke, kita lihat itu namanya phishing ya, ingat ya, phishing itu adalah upaya penipuan atau penyamaran untuk mendapatkan data atau kata sandi atau password. Dan berikutnya, lebih dari 90% serangan cyber itu dimulai dari pesan phishing. Ya, ini karena paling mudah, tetapi paling menjebak. Contohnya misalkan
ada orang yang seolah kenal Anda, ya. Jadi ini kadang-kadang nggak kita sadari bersama, ya. Ada orang yang sok kenal, sering kan kadang-kadang kita telepon, Pak Susanto misalkan, kapan kita udah lama nggak kenal, udah nggak ketemu dan lain-lain. Kadang-kadang dia nebak-nebak juga, oh iya teman lama dan lain-lain. Itu adalah cara-cara orang untuk mengelabui Anda. Yang berikutnya ada juga kadang-kadang alamat email itu terlihat sama atau nama di WA kalau sekarang misalkan atau di akun yang mirip-mirip. Nah, itu ingat-ingat ya, ini harus Anda pastikan. Logo format email tampak seperti yang dimiliki organisasi yang kita kenal, nah, itu juga sama. Logonya, formatnya dan lain-lain. Nah, penyerang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat baik itu link, website, email dan lain-lain tampaknya meyakinkan atau asli. Ya, itu ciri-cirinya. Contohnya sekarang, nih, misal nih, maaf nih, disclaimer-nya adalah ini hanya sebagai contoh, bukan bermaksud yang lain. Contohnya misalkan ada email palsu, ada mengatasnamakan CS Bank Mandiri.co.id. Nah, coba perhatikan ini. Ternyata itu bukan Bank Mandiri.co.id, tapi Bank Mandiri. Nah, satu kata dirubah, kita kalau kita buru-buru apalagi nggak cermat, maka dianggapnya benar gitu. Padahal ini adalah bentuk dari email palsu. Ya, keren ya mereka ya, tapi kita harus jangan hanya keren, kita nggak ada tertipu. Ingat. Berikutnya adalah contoh lagi, misalkan selamat nomor Anda meraih hadiah. Nah, ini sekali lagi disclaimer, bukan untuk bermaksud mendiskriminasi satu dua pihak atau pihak ketiga. PIN Anda adalah bla 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 misalkan. Untuk info lanjut cek di. Nah, maaf contoh ini adalah Dr. Sophie, tapi linknya atau website linknya ada di mana? grandprice89.com. Ini aneh-aneh aja. Tapi orang yang karena dapat hadiah itu langsung tidak mengecek benar apa tidak, ya. Kadang-kadang dia minta juga yang lain, misalkan contohnya jaminkan buku kendaraan roda 4 Anda leasing resmi. Ini mungkin ada beberapa yang lewat WA juga, ya, selain contoh tersebut. Kadang-kadang ini WA atau kadang-kadang di SMS. Itu contohnya adalah phishing, ya. Ingat, itu adalah berpura-pura dan penipuan. Oke. Phishing tidak ditargetkan. Dia berpura-pura dari orang atau organisasi yang terkenal. Dan juga dia biasanya mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Apakah itu misalkan pelaporan tahunan, pas waktu ada hal yang misalkan saat ini lagi marak, ya kan? Misalkan maaf, sekarang misalkan lagi bantuan sosial, bansos, itu juga sering dipakai, gitu kan? Itu banyak terjadi, tapi linknya bukan dari bansos atau dipelesetin satu huruf saja, itu sudah tidak benar, ya. Penyebaran phishing bertarget, ya. Kalau tadi itu phishing itu yang satu tidak ditarget, jadi dia hanya pura-pura. Yang kedua, tapi juga mereka bisa menargetkan. Nih ya, ini contohnya misalkan Anda atau organisasi Anda berbisnis dengan Anda dan orang yang pura-pura dikenal. Anda harus cerdik, jangan sampai tertipu karena ini seolah udah kenal banget. Kalau tadi kan tidak tertarget
artinya tidak kesiapan, jelas. Tapi kalau ini udah jelas nih, mungkin namanya sudah tahu, alamatnya kadang-kadang sudah tahu, misalkan, mohon maaf, Ibu Budi, mohon maaf, saya dari sekolah, kalau dulu ya, kalau sekarang udah nggak bisa karena daring ya. Anak ibu misalkan sakit dan lain-lain, bla bla bla, atau kecelakaan dan lain-lain. Ini contoh. Itu bisa pakai WA, bisa pakai dia telepon. Ada juga satu lagi kelasnya yang kelas sudah lebih canggih atau lebih kelas kakap lah, kelas itu dia betul-betul sudah sangat tahu, mungkin sudah mengincar Anda, misalkan pengen mengambil akun Anda diikutin, tentu saja diikutin bukan secara fisik ya, tapi bisa jadi secara fisik maupun secara elektronik. Perjalanan Anda di internet, berselancar di internet dan lain-lain. Hati-hati Anda untuk melakukan kegiatan di sosmed dan juga di internet dan juga tentunya di tempat-tempat umum. Ya, jadi sekali lagi ada 3. Yang pertama tidak mentarget siapa saja, yang kedua dia sudah mulai mentargetkan, tapi yang ketiga dia sudah sampai memata-matahi atau sampai menyelidiki lebih jauh. Ya, hati-hati. Berikutnya malware. Malware itu apa sih? Oke. Ingat, bukan mall. Kalau mall sekarang lagi banyak yang masih lockdown ya, tapi ini malware. Apa itu malware? Malware itu berupa aplikasi atau perangkat lunak atau sejenisnya yang dibuat dengan tujuan untuk memasuki sistem komputer, jaringan, server yang tanpa diketahui pemiliknya atau tidak sengaja kita menginstalnya, dan seringkali ini merusak sistem komputer, jaringan, paling tidak memperlambat. Ya, jadi malware itu adalah malicious software. Malicious software. Jadi software yang diam-diam menyusup kepada handphone kita, komputer kita, laptop kita, atau bahkan kalau kita punya website dan lain-lain. Itu bisa, hati-hati. Ini namanya lebih banyak adalah malware ditanamkan di lewat jaringan, lewat install, lewat transmisi data dan lain-lain. Ya, oke, kita next. Oke, nah kalau kita berada pada kotak masuk, ya penyerang akan berharap. Jadi kalau masuk itu maksudnya inbox ya, bisa jadi. Penyerang akan berharap Anda mengklik tautan atau membuka lampiran yang berbahaya. Ya, ingat ya, lampiran ataupun tautan, mengklik Anda tidak tahu, tidak terpercaya, jangan. Makanya jangan sering kita men-share. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, wah ini bagus, ada bantuan, cara mendapatkan bantuan, bla bla bla. Nanti mungkin aku contohnya. Kita, wah ini bagus nih, saya pengen berbagi, saya share ke yang lain, padahal itu mengandung malware atau phishing. Maka secara nggak langsung kita ikut, ya maaf ya, berdosa atau salah karena kita ikut menyebarkan malware atau phishing yang berbahaya bagi orang lain. Kalau Anda juga atau orang lain, ya ingat, apalagi kalau 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 dan lain-lain, menyebar. Ini luar biasa bahayanya. Jadi hati-hati. Nah, di situ ada namanya malware, ada juga di dalamnya virus, lalu worm, trojan, pokoknya semacam yang merusak sistem dan komputer kita. Ya, mereka juga dapat membuat backdoor. Backdoor itu maksudnya dari pintu belakang. Bukan dikira kayak rumah pintu belakangnya, enggak, tapi ini adalah dari program aplikasi, di mana kalau seorang punya atau yang bisa membuat program, biasanya itu ada namanya backdoor. Ya, kita tidak perlu tahu itu, tapi yang penting ini adalah bisa masuk dari depan, dari belakang, dari mana saja. Ya, oke, itu untuk memata-matain juga bisa. Anda dimata-matain bisa ditanamkan program atau namanya malware. Oke, berikutnya
secara istilah memang yang digunakan untuk berbagai tipe perangkat lunak berbahaya itu tadi adalah disebut malware atau malicious software. Itu namanya malware. Kalau virus, nah virus itu mirip-mirip sih, tapi dia mereplikasi atau menyebarkan diri melalui host. Host itu seperti parasit. Contoh nih kalau dalam nyata, dia bisa melampirkan diri atau menempel gitu ya. Jadi menempel ke aplikasi dan ketika diaktifkan ketika program itu dijalankan, biasanya langsung aktif. Itu namanya virus. Dan virus itu bisa merusak atau memperlambat bahkan menghilangkan data Anda. Worm. Nah, worm itu apa? Worm itu adalah mereplikasi atau menyebarkan diri melalui koneksi jaringan. Jadi kalau tadi yang virus itu biasanya bisa berdiri sendiri, kalau komputer Anda, handphone Anda udah kena virus, mau pakai ada jaringan atau tidak, biasanya dia akan sudah efektif menyerang. Tapi kalau worm biasanya dia terkoneksi tatkala ada jaringan. Ya, bedanya itu ya, hampir sama. Trojan. Kalau Trojan itu menyamarkan diri sebagai program yang sah. Ya, misalkan screensaver, tapi dia menyebabkan kerusakan di belakang layar, serangan man in the middle. Contohnya, dengan mengudah detail, misalkan bank Anda, nomor telepon Anda, itu bisa dirusak. Tapi dia biasanya tidak mereplikasi, tapi dia merusak dan menyamarkan. Itu adalah Trojan. Ya, macam-macam nih sekarang nih. Dari yang zaman dulu yang sederhana, sekarang sudah canggih-canggih, hati-hati. Ransomware. Nah, ransomware itu juga salah satu jenis malware yang digunakan perentas ya guna mengenkripsi data daripada korban ya. Nah, ini biasanya orang ditarget untuk dimasukin ransomware. Jadi dia direntas ini, dienkripsi datanya. Nah, ya kan, udah pengertian kemarin enkripsi sudah paham ya, udah yang lalu materinya. Jadi data ini akan terinskripsi atau tersalin gitu ya, dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang mungkin kode dan lain-lain. Nah, ini biasanya dia akan simpan atau mengunci komputer Anda misalkan sampai tidak bisa, datanya tidak bisa dibuka. Kalau data penting, misalkan data Anda penting yang bernilai miliaran atau bahkan data perusahaan yang harus dibuka, maka kalau dia tahu, Anda bisa diperas, minta tebusan, minta apapun itu bisa terjadi. Ya, nanti kalau ada itu Anda tidak perlu ya bayar. Caranya gimana? Anda backup data Anda supaya aman dari malware, virus, trojan, worm maupun ransomware. Oke, jadi caranya membackup. Membackup itu bagaimana? Kan sudah diajarkan bahwa menyalin data ke tempat lain, ke tempat atau media lain, baik itu hard disk eksternal maupun ataupun di cloud. Ya, itu sudah diajarkan di materi yang lalu. Berikutnya, contohnya apa itu malware? Oke, contohnya adalah pertama worm. Itu ada yang terkenal yaitu ADM worm. Lalu kode red, log letter. Nah, dia akan muncul pada waktu kita terkoneksi itu ada ADM worm. Kadang-kadang dia akan ada di screen saver. Ya, kadang-kadang dia kelihatan, kadang-kadang tidak. Contoh malware trojan. Nah, itu ada juga namanya RAT, yaitu Remote Administration Tool atau tool administrasi jarak jauh. Jadi kalau kita di remote oleh orang, bisa masukkan virus yang namanya atau malware namanya trojan. Bisa mendetek atau bisa mengendalikan komputer kita dari jarak jauh. Ya, berbahaya banget. Berarti dia bisa melihat isi komputer kita, handphone kita, password kita, bahkan akun kita, termasuk data bank kita. Nah, ini berbahaya sekali. Ada juga DDoS, yaitu trojan atau zombie trojan. Ini mirip-mirip ya. Oke,
Yang jelas dia itu termasuk kategori Trojan. Berbahaya ya. Berikutnya adalah contoh virus yang tadi spyware, adware itu adalah salah satu virus. Oke, contoh malware, ransomware, CryptoLocker. Nah, hati-hati nih. Seolah-olah ya. WannaCry, Bad Rabbit. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi kalau ada yang pernah kena nggak WannaCry, jadi seolah begitu kita kena, nanti ada pesan-pesan yang aneh-aneh itu muncul. Nah, kadang-kadang bisa membuat hang komputer kita atau mandek, ya. Itu salah satunya adalah malware, virus dan ransomware. Oke, jelas ya. Jadi kalau supaya ini tadi kalau contohnya worm itu ada ADM worm, ada kode red, ada locator. Kalau Trojan contohnya ada RAT, ada RAT. RAT itu bukan rapat anggota tahunan koperasi ya, tapi remote arbitration tool ya, jarak jauh arbitrasinya. Terus ada DDoS. Berikutnya kalau virus contohnya spyware, adware dan lain-lain. Lalu malware ada ransomware, yaitu CryptoLocker, WannaCry dan Bad Rabbit. Oke. Berikutnya mencegah phishing dan malware ya. Contohnya misalkan ditemukan Kaspersky Indonesia. Ini salah satu antivirus ya. Masih bertengger di antara 10 negara teratas dalam hal pangsa penggunaan UKM yang hampir terinfeksi oleh ancaman ini. Ngeri juga ya. Ternyata kita termasuk 10 negara teratas. UKM kita oleh dapat ancaman ataupun merusak oleh phishing maupun malware ya. 5 negara dengan presentasi upaya tertinggi pada kuartal 2020 termasuk Federasi Rusia, Brasil, Cina, Bangladesh, Mesir ya, dan tentunya Indonesia salah satunya masuk 10 besar. Ini berbahaya. WannaCry tetap menjadi ransomware paling populer secara global ya. Ini memang WannaCry ini luar biasa nih. Moga-moga tidak terjadi di kita. Oke, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa perusahaan sekarang sadar ya, memang, tetapi insiden WannaCry yang beberapa tahun yang lalu itu ya memaksa kita kan bekerja dari situasi pandemi kita ini kan jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh, tapi kadang-kadang kita terkendala oleh jaringan dan lain-lain, ini menambah potensi gangguan dari phishing dan malware terutama ya. Ini ingat, hati-hati di situ ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti terjadi kerusakan baik itu komputer maupun kerugian secara finansial ya. Ini hati-hati. Berikutnya, apa sih kalau kita lihat akibatnya? Nah, ada namanya smishing dan phishing. Merupakan modus penyerangan nomor 1 di Indonesia ya, smishing dan phishing. Lalu ada juga kerugian yang ditimbulkan oleh malware, ini secara global adalah 2 triliun USD. Ini menurut data yang ada di Forbes. Nah, serangan cyber di Indonesia itu berapa sih? Nah, ternyata banyak sekali nih. Saya juga kaget. Datanya menyentuh hampir 200.000, yaitu 192.000, dan ini jalan terus. Kalau sekarang ini kan data 2020. Mungkin sekarang udah di atas itu. Nah, ini khususnya di Indonesia dengan modus rekayasa sosial. Ya, ingat nanti di WAG ataupun nanti di Japri, Anda jangan percaya berita aja yang share ataupun dari teman-teman yang dikirimi, dan Anda jangan langsung copy paste langsung share ya, ingat itu. Berikutnya, kalau kita lihat antivirus itu kerjanya gimana sih? Tadi kan virusnya, malwarenya, ya, cara kerjanya gimana? Oke, setiap
virus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Mereka itu punya ciri khas, ya. Dan ada virus yang bersifat merusak sistem, ada virus yang menyadap atau yang lain-lain. Nah, di sini ada antinya. Jadi antivirus ini kalau misalkan ada yang merusak, dia sebelum merusak sudah dibersihkan, dibasmi. Jadi misalkan dia sedang bekerja, antivirus itu langsung ada keluar peringatan dini. Nah, kalau tsunami itu ada peringatan dini. Nah, antivirus juga punya peringatan dini. Ya, dia menyadap juga virus dan supaya tidak meninfeksi atau istilahnya mendesinfeksi. Lalu juga dia memberi halangan atau mencegah target-target atau file-file ataupun sistem program yang akan dirusak. Itu antivirus bekerja. Lalu penyerang akan menciptakan strain virus baru dengan tanda itu artinya tanda yang sedikit berbeda. Belum diketahui penangkalnya dan ini adalah serangan zero day. Nah, ada juga memang virus yang masih canggih yang bisa dia menangkal daripada antivirus, ya. Dan ini juga antivirus juga semakin dikembangkan, di mana dia juga mempunyai serangan balik. Nah, moga-moga ini update antivirus itu diperlukan. Kuncinya adalah selalu update antivirus Anda, ya, gitu, supaya terlindungi, ya, karena mereka juga semakin canggih. Oke, jadi antivirus itu sebenarnya seperti vaksin, tetapi ingat harus diperbarui, dan diperbarui. Berikutnya, untuk menginstal ini nanti di Micromentor kita ada, bisa juga Anda install. Dan selain antivirus juga ada namanya pemblokir iklan untuk komputer dan perangkat mobile Anda. Nah, ini ya, tadi perangkat Anda harus Anda perbarui atau update. Lalu domain email atau situs yang Anda tuju benar-benar itu ada yang betul, misalkan google.com bukan gogi.com, ya kan. Oke, setelah itu Anda perlu mungkin belajar, memperdalam atau paling tidak update untuk pelatihan ataupun tentang keamanan cyber, atau secara rutin Anda mengikuti daripada forum-forum yang terkait dengan virus, malware, phishing dan lain-lain, ya, supaya terupdate. Oke, berikutnya, mencegah phishing dan malware itu bagaimana sih? Itu tadi ada antivirus. Antivirusnya misalkan macOS, Kaspersky misalkan, Microsoft Defender, ya kan? Itu salah satunya. Banyak sekali antivirus yang tentunya yang ternama, terpercaya, ya. Dan ini ada yang berbayar, tapi nanti juga ada yang free, ya. Dan Micromentor ORG juga memfasilitasi untuk antivirus ini. Oke, berikutnya, setelah tadi antivirus Anda pasang, Anda juga perlu memasang adblock yang disebut adalah pemblokir iklan atau pop-up. Ada yang namanya pop-up, pop-ad gitu ya. Sekali kita buka langsung keluar pleng gitu, iklan dari mana kita nggak tahu, ya kan. Itu ada namanya adblock. Adblock itu memblokir iklan yang memang tidak resmi. Soalnya kalau kita misalkan buka YouTube, Facebook, IG, itu ada iklan-iklan yang resmi. Di luar itu, ini iklan yang tidak resmi. Kadang-kadang dia iklannya yang enggak, bahkan iklan yang enggak pantas kadang-kadang juga ada, ya kan, yang masalah ini, masalah itu dan lain-lain, yang enggak boleh misalkan, ya, itu yang aneh-aneh lah gitu. Oke, itu ada namanya adblock programnya, dan ini Anda temukan ada di micromentor.org, ada di pelatihanku, dan ada di keamanan cyber, Anda temukan di sana.
Berikutnya, mencegah phishing dan malware. Ya, pertama, kalau Anda tidak yakin dengan website atau tautan atau URL, maka itu Anda harus hati-hati. Oke, dan Anda juga perlu bila membuka Microsoft Word dan sejenisnya, Anda juga harus hati-hati, ya kan? Lalu tulisan Anda itu juga Anda lihat nih, jangan sampai misalkan ada tulisan bold, klik atau warna lain. Kalau diklik kadang-kadang itu sudah bisa masuk ke link tertentu, harus hati-hati, ya kan? Nah, caranya adalah bisa Anda blok lalu Anda masukkan ke Word, nah ganti font itu sehingga ukurannya kelihatan besar, sehingga Anda nanti bisa melihat karakternya yang benar yang mana, ya. Karena kalau kecil kelihatan Anda gedein atau yang jelas, supaya kita melihat bahwa ini linknya ini benar, tulisannya betul, bukannya direkayasa. Oke, itu caranya untuk Anda supaya tidak salah dalam melihat, ya, tidak tertipu atau tersamarkan. Oke, berikutnya ini ada misalkan ini dari misalkan Anda disuruh mengisi sesuatu, ya kan? Ini juga harus Anda hati-hati, linknya mana yang betul, gitu kan? Jangan sampai linknya nggak jelas, nggak sesuai dengan yang ditulis. Ini hati-hati, ya, jangan main isi aja. Oke? Oke, nah sekarang masuk ke keamanan DNS. DNS itu sebenarnya lebih tingkatnya adalah kalau kita tahu bisa website dan lain-lain, itu biasanya ada DNS termasuk server dan lain-lain. Nah, ini ada aplikasi Code 9 untuk Android, ya, untuk keamanan DNS kita, ya. Kalau DNS, jadi itu lebih aman kalau kita memakai Code 9, ya. Itu bisa dipakai untuk keamanan DNS kita, ya. Jadi tidak kelihatan, dan itu bisa jadi alamat server, ya, atau ya dia domain kita misalkan diamankan, ya. Berikutnya, ini ada Anda juga tambahan, kalau Anda juga mau ada juga aplikasi tambahan, tetapi ini kalau diperlukan. Tapi kalau memang nggak terlalu perlu, nggak apa-apa. Ini hanya tambahan saja, misalkan get contact, ya kan? Ini bisa Anda pakai untuk melindungi, terutama kalau di aplikasi daripada terkait dengan di mobile Anda, ya. Next. Nah, ini contoh phishing nih. Nah, coba nih lihat nih. Di situ contohkan, jadi misalkan ada PT Nusantara Auto Indo 4 contohnya. Ini disclaimer-nya, ini hanya contoh, tidak termasuk yang lain. Nah, ini kalau seperti ini panggilan interview kerja, nah itu juga hati-hati, benar enggak? Ini kan ada linknya, coba klik link. Nah, .gl dan lain-lain, ini adalah linknya. Ini kita cek betul, benar enggak gitu. Jangan-jangan ini adalah penipuan, ya. Apalagi kalau saya nggak melamar, gitu. Dapat itu panggilan apalagi seperti itu, ya. Oke, berikutnya adalah memeriksa antivirus dan memblokir iklan Anda supaya terinstall di komputer dan perangkat Anda. Ya, kalau belum, kunjungin toolkit GCA untuk keamanan cyber, yaitu untuk usaha kecil. Dan segera pasang antivirus dan memblokir iklan di komputer Anda sehingga Anda lebih aman, ya. Dan ini gratis. Ingat, di Mikromentor difasilitasi gratis. Kita terima kasih kepada mikromentor.org. Juga Anda bisa pasang get kontak, ya, ini untuk melaporkan
nomor spam atau penipuan ke get kontak. Ya, nanti akan disimpan oleh get kontak kalau nomor ini adalah spam atau penipuan, maka dia tidak bisa masuk kembali. Ya, semacam pemblokiran. Oke ya, itu salah satunya. Oke, baik. Sekarang kalau ada pertanyaan terkait phishing dan malware, silahkan. Anda tanyakan, Anda tulis, Anda WA, atau nanti masuk ke Mikromentor, cari saya, Master Mentor Susanto Edi, atau teman-teman para Master Mentor Jabodetabek atau yang lainnya, nanti akan membantu Anda. Oke, ada pertanyaan tambahan kah? Silahkan. Demikian kira-kiranya kalau kita ikuti dari tadi, kita sudah belajar mengenai apa itu phishing, malware, lalu apa alat-alatnya saja yang dipakai untuk mencegah phishing dan malware termasuk virus. Jadi ingat, Anda perlu menginstal keamanan ataupun virus antivirus maupun daripada pemblokiran iklan dan lain-lain yang disediakan oleh Mikromentor.id, ya. Anda juga bisa ikuti kami di Mikromentor Indonesia maupun Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga tentunya kita bisa belajar banyak di sana. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana sedikit kalau masuk ke Mikromentor. Bentar. Kita lanjutkan dulu sebentar. Ini kita masuk kalau ya, ini kita masuk di mikromentor.org, kelihatan ya. Nah, ini contohnya saya contohkan aja kalau di saya. Ini saya Susanto Edi P, dan ini saya memang sebagai mentor dan wirausaha karena saya juga ingin belajar. Jadi dua-duanya saya double ya. Dan alhamdulillah oleh Mikromentor saya dapatkan Mikromentor Master Mentor Sikap UMKM. Nah ini di sini ada pelatihan saya ya. Tapi maaf, kalau Anda masuk di sini udah tahu ya, masuk nanti kan Anda masuknya dari Mikromentor.org, lalu Anda login langsung masuk ke sini ya. Ini saya anggap Anda sudah login. Tetapi ada juga kalau Anda pakai bahasa Inggris, itu tidak ada pelatihan saya, maka Anda ganti ke bahasa Indonesia. Ingat, baru nanti ada pelatihan saya. Oke, kalau saya klik pelatihan saya, ini udah saya. Nanti akan masuk Anda ke sini. Ada kalau di atas total pembelajaran, nah nanti Anda masuk ke keamanan cyber ya. Ini ada juga nih Komandan Toolkit Keamanan Cyber ya, Anda pelajarin di sini. Nanti ada beberapa yang kalau Anda bisa install, lalu Anda lakukan supaya Anda bisa melihat bahwa di mana letak yang Anda butuhkan ya. Oke, baik. Sebelumnya kita lihat ada video sebelum kita akhirin. Kita masuk video dulu. Oke.
Oke, baik. Terima kasih kita sudah belajar dan juga mempelajari beberapa hal yang terkait dengan phishing dan malware. Ya, kita akan insya Allah akan bertemu kembali pada sesi yang berikutnya, mungkin oleh saya atau oleh teman-teman para master mentor yang lain. Demikian, kalau ada salah-salah kata atau mungkin kurang, saya itu sampai di video lain, mohon maaf, dan sampai jumpa. Tetap kita semangat, kita belajar terus, praktekkan. Ingat saya lagi, pengetahuan tidak akan jadi power, tidak jadi kekuatan kalau kita tidak mempraktekkan. Ingat, kita praktekkan. Kalau ada persoalan, silakan tanyakan kepada master mentor termasuk saya atau master mentor yang lain. Demikian, kita support dan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM, juga kepada Mikro Mentor, dan juga ada dari Guru oleh Mastercard dan juga yang termasuk nanti ada teman-teman bisa belajar di e-learning UKM UKM. Itu banyak sekali pembelajaran tentang para UKM dan juga terutama kalau cyber security kita di Mikro Mentor. Terima kasih. Saya sekali lagi Susanto EDP. Selamat praktek agar kita aman dan juga UKM kita aman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.